Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iqbal sama Hidayat. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Sudah saya sampaikan tadi di awal bahwasanya kuliahnya ini tiba-tiba pertemuan keempat. Jadi tidak apa-apa, saya memaklumi karena kalian semuanya veteran ya. Apalagi Ya, Iqbal ini mahasiswa baru ya. Jadi ya, mahasiswa baru itu Dayat sama veteran. ya Pak. Makanya Kuliah, masih bau abu-abu dia Pak. untuk mata kuliah pagi hari ini dengan nama mata kuliah kriminologi, sebelum saya lanjut menyampaikan beberapa hal yang tentunya harus saya sampaikan, kita mulai Bal sama Hidayat pertemuan pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sistemnya Iqbal sama Dayat, nanti kalau ada komentar atau pertanyaan atau ada hal yang harus kita diskusikan, langsung kita diskusikan. Misalkan Iqbal ada yang kurang paham ataupun Dayat langsung berkomentar. Tidak afdol rasanya kalau saya tidak menyampaikan RPS-nya dulu. Jadi dalam rencana pembelajaran semesternya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ini mata kuliah untuk semester 7, jadi Iqbal ini sudah loncat ya, mahasiswa baru tapi langsung ngambil mata kuliah semester 7. Kan bagus sekali ya. Dan saya dengar-dengar juga katanya Iqbal mau ngambil skripsi juga. Jadi ini Dayat mahasiswa langka ini. Mahasiswa baru langsung ngambil skripsi. Kita lanjut. Saya baca sepintas saja Dayat. Iqbal, di pertemuan pertama tentunya saya akan menyampaikan terkait berbicara secara umum ataupun mendeskripsikan secara umum apa sih kriminologi itu, tujuannya apa, manfaatnya apa, kalian sebagai guru ataupun calon guru atau bahkan guru. Terus seperti apa sih proses pendekatan pembelajarannya dan evaluasinya nanti akhirnya seperti apa. Ataupun bahkan suatu ketika diperlukan, saya ingin ada studi kasus misalkan. Iqbal sama Dayat mendatangi sebuah tempat yang masuk dalam kategori kriminal. Jadi beberapa tahun ke belakang Dayat sama Hidayat sama Iqbal, jadi mata kuliah ini pernah ada praktek di lapangan. Waktu itu kebetulan mahasiswanya perempuan, jadi ingin tahu kasus di, mungkin sudah tahu ya yang namanya Sarkem ya Dayat? Iya Pak. Oke, tempat pengajian ya? Bukan Pak, arisan Pak. Arisan ya. Jadi dia melakukan penelitian di sana Dayat. Jadi dia melakukan penelitian dalam rangka siapa sih sebetulnya orang-orang yang sering jajan di sana. Ini kan dalam artian salah satu contoh dalam tindakan kriminal. Nanti kita diskusikan lebih lanjut yang tersebut masuk dalam kategori kriminal atau bukan. Di pertemuan kedua harusnya kita berbicara terkait dari mulai pengertian ataupun definisi, terus aliran-aliran, ruang lingkup, objek, termasuk karakteristiknya. Jadi nanti Dayat sama Iqbal kita akan mengkategorikan, bukan menggolongkan ya, tapi kita mengkategorikan. Misalkan ada orang nih bentuk wajahnya seperti ini, dia cenderung bakal melakukan tindakan kriminal seperti apa. Karena masing-masing ada kecenderungan. Jadi kita bisa melihat yang namanya itu dari muka ya. Misalkan orang yang bibirnya tebal atau telinganya lebar atau pupil matanya kecil, itu ada kecenderungan melakukan tindakan kriminal tertentu. Masing-masing itu bisa kita klasifikasikan. Di sini juga disampaikan sejarahnya seperti apa. Terus kalau kita berbicara aliran-aliran sangat banyak sekali, dari mulai klasik, neoklasik, positif, terus kritis, terus pembelaan masyarakat. Nah ini seperti contoh nih di pertemuan keempat, ada sebuah kasus. Ketika seorang kena korupsi, taruhlah dia masuk ke dalam tipikor, tindak pidana korupsi. Berbicara kriminologi, kita tidak terlepas dengan yang namanya hukum perdata. Maaf, saya ulangi, dengan hukum pidana. Karena hampir semua tindakan kriminal itu melahirkan hukum yang terbaru dalam pidana. Misalkan seseorang ada yang melakukan kasus korupsi. Apakah serta-merta orang yang melakukan korupsi ketika keluar dari penjara itu bakal diterima oleh masyarakat atau tidak? Ini masing-masing punya kesan yang berbeda-beda.
Pertemuan kelima, kita akan berbicara lebih detail ini, Dayat, Iqbal. Ada yang disebut dengan kejahatan, ada yang disebut dengan penjahat atau pelakunya, tidak terlepas dengan yang namanya korban, tidak terlepas dengan namanya sanksi, saksi, dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk kejahatan. Bentuk-bentuk gejala kejahatan, tadi sudah saya sampaikan di awal, seseorang itu melakukan kejahatan seperti itu, apa alasannya? Faktor penyebabnya baik eksternal ataupun internal. Di pertemuan ke-6, kita akan berbicara terkait teori kebijakan pidana ataupun kebijakan panel dan non-panel. Usaha penanggulangan kejahatan, usaha penanggulangan kenakalan remaja ini bagiannya. Jadi Dayat sama Iqbal mungkin pernah dengar kasus seorang artis zaman dulu ya dengan nama Raffi Ahmad. Dulu kasusnya apa? Ya Pak, penggelapan ini Pak, pajak. Bukan, bukan. Itu bagian dari perdata kalau pajak. Saya berbicara masalah pidana. Dia yang mengkonsumsi narkoba, Oh tapi iya Pak. betul tahu kan? Tapi narkobanya belum termasuk dalam daftar narkoba yang dilarang di negara kita. Seperti apa itu kasusnya? Misalkan contoh nih, Dayat sama Iqbal lagi stres nih, habis diputusin. Stres. Ah ya sudah, saya mau makan jamur letong. Jamur letong itu jamur yang tumbuh dari kotoran sapi. Kalian masak sama mie. Nah, seperti ini bagian kejahatan atau tidak? Karena ini kan tidak ada dalam aturan. Atau misalkan kalian melakukan yang seperti dilakukan oleh Raffi Ahmad, ada tumbuhan yang ketika dilinting ataupun dijadikan rokok itu bakal memabukkan. Itu belum termasuk dalam bagian kejahatan. Apakah seperti apa kasusnya? Ya yang sudah kalian ketahui kan, kalau misalkan tumbuhan yang ternama misalkan seperti di Aceh ada namanya ganja. Hidayat sama Iqbal, saya mau iseng lah pakai daun kangkung misalkan. Kalau itu memabukkan seperti apa? Ini apakah ada hukumannya atau bagian dari tindakan kriminal atau tidak? Itu di pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-7, segi ini kita berbicara mulai adanya kejahatan. Dari mulai di sini disampaikan motif pelakunya, motivasinya apa? Berdasarkan berat ataupun ringannya kejahatan, sasarannya seperti apa, pelakunya seperti apa, atau bahkan ada yang disebut dengan istilah modus operandi-nya seperti apa, seperti menghilangkan jejak, termasuk statistik. Ini kita berbicara statistik kejahatan, kita bisa nengok di kantor kepolisian ya, pembentukan teori sampai dengan ahli-ahli kriminologi. Setelah itu kita UTS, kita ngeresum materi pertemuan ke-1 dan sampai dengan pertemuan ke-6. Kita lanjut, kita berbicara kriminologi dalam ruang lingkup sosiologi, kita berbicara kriminologi dalam biologis ataupun psikis, termasuk dalam psikolog. Nah, di sini Dayat dan Iqbal, sudah saya sampaikan tadi, pertemuan ke-9 dan ke-10 ini kita akan berbicara terkait bagaimana seorang melakukan pendekatan ketika bertemu dengan si pelaku kejahatan. Misalkan Iqbal sama Dayat, ini contoh aja ya, di sekitar kos kalian itu mengetahui ada teman kalian yang katakanlah bandar atau bahkan pengedar narkoba. Kalian sebagai yang tahu, dan saya berharap kalian tidak pernah mau mencoba ya yang seperti itu, bagaimana posisi kalian secara sosial. Terus kita bisa mengklasifikasikan seseorang melakukan kejahatan itu berdasarkan fisik. Tadi kan sudah saya sampaikan, dari mulai bentuk jidat, bentuk mata, bentuk hidung, bentuk bibir, telinga, dagu, dan lain sebagainya. Ada kecenderungan seseorang itu melakukan kejahatan demikian. Hidayat sama Iqbal, di televisi kan kalian sering sekali melihat seseorang melakukan tindakan kejahatan. Selalu kan ditutup wajahnya. Sebetulnya bukan hanya untuk menakut-nakuti atau bukan untuk menutupi supaya tidak malu, tapi ternyata ada hal yang kalau kalian tahu, misalkan seorang nih melakukan kejahatan, katakanlah misalkan pelecehan ataupun penganiayaan, itu ada kecenderungan wajahnya itu sama secara biologis. Tentunya secara psikis tentunya ada. Ataupun bahkan ada pendekatan lain, misalkan pendekatan psikologis dan psikoanalitis atau bahkan sosiologi modern. Di pertemuan ke-11 dan ke-12 ada banyak sekali nih teori dari mulai ekologis, ekonomi, dan lain sebagainya. Di pertemuan ke-12 ini, jadi kecenderungan Dayat, Iqbal, seseorang melakukan tindakan kejahatan itu alasannya sepele. Karena kurangnya uang, ataupun bisa dikatakan alasannya ekonomi.
melakukan pembunuhan, penganiayaan, penjamretan, dan lain sebagainya, biasanya seperti itu. Itu alasan klasik. Pertemuan ke-13, kita akan berbicara, ini ada lebih detail ya, dari mulai kejahatan pemerkosaan ataupun seksualitas, kejahatan yang terorganisasi, korporasi, korupsi, narkoba, pornografi, dan lain sebagainya. Termasuk bagiannya dalam kejahatan rumah tangga ataupun di lingkungan RT misalkan. Pertemuan ke-14 dan ke-15, kita berbicara terkait kenakalan remaja. Jadi Dayat sama Iqbal, suatu ketika kalian boleh mengangkat sebuah tema, misalkan kalau kita mendengar istilah kenakalan remaja kan sering sekali. Barangkali suatu ketika kalian mengangkat tema kenakalan orang tua. Barangkali ada orang tua yang nakal, bukan hanya remaja. Kan di sini yang saya soroti adalah kenakalan remaja. Bagaimana solusinya? Seperti apa pengertiannya? Bagaimana solusinya? Kita untuk mengantisipasi atau bahkan mengendalikannya seperti apa. Jadi ini untuk pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-16. Saya pikir untuk deskripsi mata kuliah kalian bisa baca masing-masing, tujuannya bisa dibaca masing-masing, evaluasinya seperti biasa tentunya perkuliahan UTS dan UAS. Dayat dan Hidayat dan Iqbal, banyak referensi yang saya berikan, khususnya ini dari literatur-literatur yang memang tentunya ada sangkut pautnya dengan mata kuliah kriminologi. Saya stop dulu. Jadi kesimpulannya Dayat sama Iqbal, di pertemuan ke-1 ini saya menyampaikan terkait materi kuliah kriminologi itu secara keseluruhan ataupun secara keseluruhan dalam artian bukan keseluruhan materi tapi secara umum. Nah, Dayat Iqbal, tujuan gampangnya, tujuan mudahnya, kenapa kita kok harus ada mata kuliah kriminologi? Suatu ketika kalian sebagai guru, misalkan Dayat atau Iqbal, di tempat kalian masing-masing ataupun dimanapun nanti kalian jadi guru, biasanya guru PPKN itu selalu ditanya, anak berantem guru PKN, anak ada kekerasan pengeroyokan biasanya guru PPKN. Kegiatan-kegiatan yang ada sangkut pautnya dengan kenakalan biasanya guru PPKN yang masuk. Nah, jangan sampai kita tidak bisa membedakan mana yang bagian dari tindakan kriminal ataupun yang bagian dari pidana, mana yang bukan bagian dari pidana. Jangan sampai kalian misalkan ada seseorang melakukan tindakan misalkan berbicara terkait perdata misalkan masalah tanah. Nah, itu bukan bagian dari pidana. Kita harus bisa mengklasifikasikan. Termasuk kalau di zaman SMP ataupun SMA kan ada istilah namanya siswa itu dilarang merokok. Nah, seperti apa prosesnya untuk mengstop rokok di sekolah ya? Maksudnya ketika jam sekolah. Karena kalian kan masing-masing merokok, yang penting kan tidak merokok ketika kuliah. Itu sebagai pengantar Dayat dan Iqbal untuk mata kuliah kriminologi. Kalau ada komentar silakan Dayat. Ya, Pak. Sudah ada komentar Dayat? Ada, Pak. Silakan. Yang menangkut seks anu tadi itu, Pak, yang jajan yang di Pasar Kembang itu tadi, Pak, yang Bapak jelaskan itu. Itu kan saya ingin mau bertanya, Pak, sumpamanya kan kayak sekarang ini, Pak, gitu kan, kebanyakan anak-anak muda itu kan awalnya kan dari pacaran terus melakukan hal yang tidak diinginkan, Pak, kayak seks itu, Pak. Apakah itu bisa dikatakan sebagai kriminal, Pak? Kan itu kan faktornya kan suka sama suka, Pak. Geser Dayat kameranya, nggak kelihatan wajahmu Dayat. Atau geser Iqbal juga biar ke bagian si Dayat. Lutut kamu kelihatan tuh. Oke. Ya, Pak. Makasih Dayat, Iqbal. Ini ada sebuah lucu-lucuan Dayat, tapi ini bisa menjawab. Sebetulnya bahasa anak muda sekarang ada disebut dengan istilah bercocok tanam. Itu mungkin bagian dari bercocok tanam Dayat yang dimaksudkan. Dalam tindakan kriminal itu tidak ada yang dimaksud dengan selagi tidak melakukan pemaksaan, itu namanya kan suka sama suka. Apakah itu bagian dari kriminal? Tentunya tidak. Jadi Dayat, ini sangat penting sekali ya, mata kuliah kriminologi itu kalau kalian pernah membaca sebuah buku
dengan nama misalkan fikih jinayah. Di sana berbicara terkait yang dimaksud, yang dikategorikan dengan kejahatan ataupun kalau yang kita beragama Islam kan disebut dengan istilah zina ya. Zina itu ya kalau suka sama suka ya tidak dikatakan. Tapi kan ada kategorinya, ada yang sudah nikah dengan yang belum nikah. Apakah hal tersebut bisa dikatakan kejahatan? Secara hukum itu bukan kejahatan, Dayat. Karena Dayat tahu istilah open BO, Dayat? 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 Dayat Iqbal? Halo? Ya, Pak. Matiin aja kameranya nggak apa-apa. Kok kurang bagus sinyalnya ya? Coba nyalakan lagi mikrofonnya. Dayat, mikrofonnya coba dinyalain, Dayat. Awas salah nekan lagi kalian. Oke. Ya, Pak. Pertanyaan saya Dayat barusan. Dayat pernah tahu istilah open BO? Tahu, Pak. Oke. Mungkin ada seorang artis ternama ya dengan tarif 80 juta per malam. Itu kan yang dipermasalahkan itu bukan masalah melakukannya. Tahu nggak apa? Ya. Transaksinya. Jadi pertanyaan Dayat, apakah ini bagian dari tindakan kriminal? Secara langsung itu bukan bagian. Karena apa? Orang suka sama suka. Bener nggak? Nah, tapi kan kita tengok secara, ya kita beragama Islam, tentunya beragama Islam ya. Kita masing-masing tahu ya, kalau hal seperti itu ya tentunya kan melanggar ajaran Islam. Jadi secara hukum itu bukan bagian dari kriminal. Kan tadi saya berikan contoh. Dayat sama Iqbal ngerasa stres, misalkan makan daun kecubung atau misalkan makan bunga kecubung. Kalau kalian sampai mabuk dan teler, itu kan kecubung bukan bagian dari yang namanya daftar tanaman yang masuk ke dalam misalkan yang memabukkan. Atau misalkan Dayat pernah mendengar ada seorang anak remaja yang suka ngelem. Lemnya dimasukkan ke baju terus dicium, itu kan bisa memabukkan. Bahkan ada yang menggunakan bensin dan lain sebagainya. Itu kan bagian contoh yang sama, tapi tidak dikategorikan sebagai tindakan kejahatan. Namun ketika terjadi hal yang disampaikan Dayat tadi, misalkan mereka melakukan bercocok tanam, karena fakultasnya mungkin pertanian ya, tapi ada kedepannya yang bakal menjadikan melakukan tindakan kriminal. Ketika apa? Ketika dia hamil misalkan, melakukan aborsi, atau laki-lakinya nih dalam tanda kutip ya, kabur misalkan. Ini yang dimungkinkan nanti bakal terjadi tindakan kriminal. Gitu Dayat, sebagai pengantar. Terima kasih komentarnya langsung ke sana. Jadi Dayat, Ya, dulu mata kuliah kriminologi itu ada mahasiswa namanya Alipudin. Dia itu paling seneng kalau sudah berbicara terkait hal seperti ini. Jadi dia selalu bertanya yang unik-unik terkait, ya kurang lebih sama seperti Dayat lah. Cuman kalau Alipudin, karena dulu kuliahnya tidak daring seperti ini ya, lebih enak kita berdiskusi. Ada tambahan Dayat? Ada Bal? Ada yang mau disampaikan Bal? Kan kalau jelaskan kriminologi kriminal itu kan berarti kan yang saling merugikan, Pak. Ada salah satu pihak itu yang dikatakan rugi gitu kan. Apakah seorang koruptor bisa dikatakan sebagai kriminal, Pak? Karena itu kan merugikan banyak masyarakat, Pak. Betul. Kalau dibagikan dalam kriminal, itu sebetulnya tindakan kriminal tersendiri kalau korupsi, Dayat. Jadi tipikor kan, tindak pidana korupsi. Sebetulnya tetap bagian dari kriminal, cuman dispesifikasikan hukumnya pun jelas. Ya tentunya kalau kita masing-masing yang namanya korupsi ya, tentunya merugikan. Karena ini kan menyangkut orang banyak, menyangkut hajat orang banyak. Ya seperti contoh kan ada yang mengatakan orang Indonesia itu kuat-kuat, ada aspal dimakan, semen dimakan, dan lain sebagainya. Itu contoh ada tindakan korupsi. Itu sama Dayat, bagian dari tindakan kejahatan. Bahkan yang tergampang Dayat, tindakan kriminal itu ketika seorang guru ataupun dosen harusnya ngajar jam 8 sampai jam 9.40, kurang dari itu bagian dari tindakan kriminal. Bukan hanya dosennya ya, mahasiswanya juga itu sama. Gimana Dayat? Bisa diadukan ke pengadilan juga. Ya berwajib nggak itu, Pak?
Ya, yang mana? Yang ngajar kuliah? Ya Pak. Ya, yang ngajar kuliah tentunya tidak, Dayat. Itu sanksi moral saja, Dayat. Kecuali memang tindakannya yang jelas-jelas merugikan. Tapi Dayat sebetulnya tidak merugikan. Yang menguntungkan pun bisa Dayat jadi bagian kejahatan. Misalkan Dayat jadi bandar narkoba, Dayat dirugikan atau diuntungkan? Tentunya kan Diuntungkan. bakal diuntungkan. Itu kan menguntungkan bagi Dayat. Ada nggak kira-kira Dayat yang dirugikan? Nggak ada Pak. Hah? Tapi merugikan orang Pak. Mungkin secara langsung tidak ada ya, tapi secara Iya, Pak. tidak langsung tentunya banyak yang dirugikan. Itu berbicara terkait narkoba. Oke, lanjut Dayat. Berbicara masalah narkoba, ini ada hal yang unik Dayat. Jadi kalau amit-amit ya, ini contoh saja, saya berharap janganlah mahasiswa FKIP. Misalkan contoh nih, Dayat ketahuan membawa narkoba, diperiksa sama polisi, terus dites, hasil tes urinnya itu mengatakan Dayat negatif. Dayat kira-kira hukumannya bakal lebih ringan atau bakal lebih berat? Lebih berat Pak. Alasannya Sudah menggantungkan sabu dan positif juga memakai Pak. saya tadi mengatakan bukan positif, negatif. Oh, negatif. Anu Pak, ringan Pak. Oke, ini Dayat sebaliknya. Kalau pengedar narkoba, misalkan Dayat ketahuan membawa narkoba, dites urin ternyata negatif. Ini Dayat justru malah lebih berat. Karena Dayat bukan dikategorikan sebagai pengguna atau bahkan pemakai atau bahkan pecandu. Melainkan hanya sebatas pengedar. Pengedar kan lebih berat hukumannya daripada pengguna atau bahkan pecandu. Oke, lanjut Dayat Iqbal supaya waktunya lebih efektif. Saya berikan contoh, beberapa contoh. Apa saja contoh tindakan kriminal ini sebagai contoh saja Dayat. Pencurian, semua jenis pencurian itu bagian dari tindakan kriminal. Namun jangan salah Dayat, ada tindakan pencurian yang tidak bagian dari tindakan kriminal. Tahu Dayat? Ya Pak. Semua tindakan pencurian itu adalah bagian dari tindakan kriminal. Cuman ada beberapa contoh pencuri yang tidak bagian dari kriminal. Apa Dayat? Seperti yang dulu itu Pak, yang pas PPKM atau apa itu pas pertama-pertamanya corona itu Pak, yang ada salah satu warga yang curi beras itu bahkan dibelikan oleh polisi itu Pak. Pas mereka lapor ke polisi, bahkan polisi juga akan memberikan beras itu kepada dia dengan alasannya faktor ekonomi Pak. Oke. Tentunya Dayat dalam bentuk apapun yang namanya mencuri itu tetap salah. Misalkan karena faktor kelaparan dan lain sebagainya tetap salah. Cuman paling biasanya ini seperti Dayat, apalagi Iqbal nih yang punya modal, sepertinya kalau seperti mencuri hati, mencuri perhatian itu kan bukan bagian dari tindakan kriminal. Lanjut Dayat, penipu. Bentuk apapun penipuan ini bagian dari tindakan kejahatan. Namun ada contoh sebetulnya Dayat yang tidak bagian dari, jadi gampangannya itu menipu tidak berdosa itu ada Dayat. Saya berikan nanti contohnya. Pembunuhan. Semua jenis pembunuhan itu bagian dari kejahatan. Namun ada contoh pembunuhan yang tidak bagian dari kejahatan. Saya ngajak berlogika dulu. Misalkan Dayat, saya diberikan contoh kasus penipuan yang bukan bagian dari tindakan kriminal. Apa Dayat? Sama Iqbal langsung. Kasus apa Pak? Yang penipuan tapi bukan bagian dari kriminal. Menipu. Menipu anaknya orang. Seperti itu Pak, hipnotis. Gimana kalau hipnotis itu Pak? Contohnya apa dulu Dayat? Itu Bal, hipnotisnya Dayat. Bal. Ya seperti dikasih air gitu. Dengan iming-iming harta tuh. Kalau niatnya tidak bagus, itu kan sebetulnya sih hipnotis bagian dari sugesti ya, bagian dari seseorang memberikan sugesti terus ngikut atau tidaknya. Ya kalau digunakan untuk kejahatan ya tetap jahat. Saya ulangi, bisa diberikan contoh penipuan ataupun kasus penipuan yang memang seseorang melakukan penipuan tapi bukan bagian dari kriminal. Saya akan berikan contoh tadi, pencuri kalau mencuri hati, mencuri perhatian kan bukan bagian dari kriminal. Tapi kalau menipu, contoh menipu apa yang tidak bagian dari kriminal? Dayat, Iqbal. Menipu orang tua kalau anu apa namanya udah sholat padahal belum.
Sama dosa Dayat, malah double dosanya itu. Nggak sholat dan ngebohong orang tua Dayat. Saya berikan nanti jawabannya kalau masih belum ada gambaran. Pembunuhan, semua jenis pembunuhan saya yakin kalian semua sepakat itu bagian dari tindakan Kriminal, Pak. kriminal. Tapi ini satu, Pak. Apakah itu pelaku kriminal? Semuanya, Pak. Ada pencuri, Pak. Apa? Ada pencuri masuk di saya punya rumah, Pak, umpamanya toh itu kan. Nah, terus dia kan menggunakan barang-barang yang tajam gitu, Pak. Terus saya kan harus ada perlawanan di situ, Pak. Pencurinya meninggal. Kan banyak kasus begitu di Indonesia, Pak, gitu kan. Nah, malah yang punya rumah ini yang jadi nanti, Pak, yang dihukum lagi, Pak, dikena sanksi. Kalau itu Dayat, sebetulnya kasusnya adalah pada penegak hukumnya ya. Bukan misalkan ada penjahat masuk ke rumah Dayat, ternyata penjahatnya apes. Datang mau merampok, ternyata yang dirampok malah bos-bos preman. Otomatis kan penjahatnya yang mati misalkan. Secara keharusan, kalau kita yang punya rumah terus ada perampok, harusnya kan meskipun perampoknya mati kan kita dalam rangka membela diri. Namun kan banyak sekali contoh di Indonesia ya, ketika ada seorang begal mau membegal, ternyata yang dibegalnya malah hebat, bela dirinya, malah yang membegalnya yang apes ya sampai mati. Singkat cerita kan yang ditahan, yang masuk penjara adalah yang membela. Nah, ini bukan kesalahan hukumnya, melainkan penegaknya. Nah, begitu juga dengan kasus pembunuhan yang tadi, secara hukum harusnya kan tidak bagian dari kesalahan, karena dia kan dalam rangka membela. Yang kedua, uang untuk orang tua. Ini harus kalian cermati ya. Barangkali Dayat sama Iqbal pernah memberikan uang untuk orang tua? Dayat, Iqbal pernah memberi uang kepada orang tua? Uang kembali, Pak. Kalau memang tidak bohong ya Dayat. Tapi Iqbal nanti saya berikan gambar. Sorry Dayat, Iqbal sudah terlihat kan share screen saya? Udah, Pak. Nah, nanti akan saya berikan dalam bentuk gambar dari mulai uang untuk orang tua itu seperti apa yang saya maksudkan. Ada yang tahu PT Marimas? Enggak, Pak. Apa Dayat? Belum, Pak. Belum dengar, PT Pak. Marimas tahu tidak, Bal? Tidak, Pak. Nah, jadi PT Marimas itu salah satunya Dayat. Contohnya kalau di Surabaya ada Gang Doli. Kalau di Jogja ada Sarkem. Kalau di Bandung ada Saritem dan yang lain sebagainya. Kenapa kok saya katakan PT Marimas? Kan ada yang bertanya, Marimas. Nah, itu namanya PT Marimas. Suap, segala bentuk jenis suap, ini bagian dari kejahatan ataupun bentuk kriminal. Narkotika termasuk yang di luar jenis. Saya berikan contoh Dayat. Nah, sebentar, mudah-mudahan share screen-nya bisa terlihat dengan jelas. Nah, saya berikan contoh. Kalau mencuri, nah, akulah sang pencuri hati. Saya pikir kalau mencuri hati kan bukan bagian dari kejahatan. Dalam artian boleh-boleh saja mencuri hati, mencuri perhatian. Apalagi Dayat kan sering ngakunya itu ke semua perempuan kan jomblo. Biasanya Dayat. Nah, jadi jangan mau kalah sama Dayat, Bal. Lanjut. Melakukan penipuan Dayat. Kalau main catur, melakukan penipuan boleh-boleh saja. Dalam arti ini salah satu bentuk contoh melakukan penipuan yang tidak bagian dari kriminal. Membunuh tikus itu tidak bagian dari kriminal. Membunuh tikus dan lain sebagainya bukan bagian dari tindakan kriminal. Kan ini saya berbicara membunuh. Nah, ini gambaran orang tua. Kalau saya menyampaikan Dayat, pertanyaan saya ulangi lagi. Dayat pernah membeli uang untuk orang tua? Belum, Pak. Belum. Kalau orang tua ini pernah? Pernah, Pak. Oke, ini yang saya maksudkan. Jadi bentuknya, mereknya apapun, kebetulan ini capnya orang tua ya. Terus zaman sekarang terkenal dengan Amer ya daripada AM. Zaman saya dulu sekolah terkenalnya dengan AM, sekarang jadi Amer. Ini bagian dari contoh kriminal nggak sama. Justru malah beberapa tahun ke belakang Dayat, Iqbal di daerah Semarang sana, mungkin beberapa sekarang itu sudah ternama sekali merek minumannya, dan konon ini mau dilegalkan. Saya berharap jangan melegalkan. Masa orang Indonesia kok perlu minum beralkohol? Jogja ini panas coy, kecuali kalau di
tempat yang misalkan dingin untuk menghangatkan badan ya, ini kan hanya terkecuali kalau tidak ada cara lain. Kita kan masih bisa menggunakan misalkan minum jahe hangat dan lain sebagainya. Jadi uang untuk orang tua, yang saya maksud orang tua adalah orang tua ini. Nah ini PT Marimas. Ada di bawahnya daya 17 plus, jual diri dari mulai 150.000. Jangan tanyakan alamatnya ya, saya tidak tahu. Yang pasti ini contoh PT Marimas. Marimas, seperti itu. Kasus suap seperti ini tidak masalah ya. Kalau ini suap yang tidak bagian dari tindakan kriminal. Jangan diikuti ya Dayat Iqbal kalau belum nikah ya. Oke. Banyak sekali contoh yang lainnya, misalkan lem aibon ketika dihirup ini kan bisa memabukkan. Apakah ini bagian dari tindakan kriminal? Atau seseorang membawa bensin, menghirup terus-terusan bensin? Apakah ini bagian dari kriminal? Kalau menurut saya Pak, kalau menghirup lem atau kita meminum sebuah alkohol, itu bukan sebuah kriminal Pak. Yang dinyatakan sebuah kriminal di sana kalau dia sudah mabuk dan merugikan orang lain Pak. Karena dimungkinkan Dayat ketika menghirup minum alkohol, menghirup lem ataupun bensin yang bisa memabukkan, dimungkinkan setelah itu bakal menjadikan tindakan kriminal. Ini kan dimungkinkan. Saya lanjutkan dulu Dayat sebentar diskusinya ya. Kalian sudah melihat di sini ada sebuah bunga, mungkin kalian lebih dengarnya dengan istilah bunga trompet, atau saya sebut dengan bunga kecubung. Ini bunga kecubung konon kalau kalian sampai menghisap bunganya itu katanya kita bisa gila. Nah, ini kasusnya seperti apa? Apakah tumbuhan ini tidak bagian dari yang dilarang, atau bahkan ini gambar terakhir, ini salah satu daun yang sudah atau pernah digunakan ataupun dikonsumsi oleh seorang artis kala itu yang saya sebutkan tadi ya, dengan nama Raffi Ahmad. Kembali ke yang tadi. Banyak sekali Dayat contoh yang lain di sini. Kalau di tempat saya Dayat dulu itu ada istilah oplosan. Jadi mereka beli alkohol 70% dari apotik, dicampur dengan minum-minuman lain supaya mereka bisa play, bisa mabuk. Bukan kita berbicara secara kriminal ya, bukan ketika dia meminumnya, cuman di akhir itu yang dimungkinkan bakal melakukan tindakan kriminal. Kalau mengendarai kendaraan mungkin bisa ugal-ugalan atau bakal bisa menjadikan kecelakaan, baik untuk dia ataupun orang lain. Kalau misalkan meminum minuman keras, tentunya yang dimungkinkan nanti itu bakal mengakibatkan adanya tindakan kriminal. Meskipun Dayat mengatakan tadi, saya pikir nggak bagian dari tindakan kriminal. Orang tidak ada yang dirugikan. Untuk minuman keras di kita itu kan yang tidak diperbolehkan adalah bisnisnya. Kalau misalkan Dayat senang meminum minuman keras, ya yang murah meriah misalkan kalian cari tape, terus cari ragi, diperas, diminumlah airnya. Itu kan bagian yang bisa memabukkan juga. Gitu Dayat. Atau ada hal lain mau disampaikan Dayat? Ini Enggak ada Pak, cuma anu aja Pak, cara penegakan hukumnya aja yang aku masih bingung aja Pak gitu. Contohnya Dayat? Contohnya itu Pak, kasus korupsi sama yang pengedar ganja narkoba itu Pak gitu kan. Kalau pengedar narkoba itu kan Pak, dia tidak merugikan orang banyak, hanya merugikan orang yang melakukan konsumsi itu Pak, konsumsi barang haram itu Pak. Nah, sementara korupsi ini sudah jelas merugikan seluruh rakyat Indonesia Pak gitu kan. Kenapa hukumnya itu lebih berat kepada yang pengedar narkoba ini bertimbang orang yang Korupsi. melakukan korupsi Pak gitu. Betul Dayat, seperti yang kita ketahui bersama ya, ketika seorang bandar narkoba, biasanya kan kalau sampai ketemu ya narkoba dalam artian luas ya, apapun jenisnya, biasanya kan ditembak mati. Sedangkan korupsi yang miliaran-miliaran itu biasanya hanya sebatas masuk penjara. Apalagi 5 tahun terakhir ini kan Pak, korupsi orang-orang yang melakukan korupsi itu Pak, 5 tahun belakang ini kan semakin kurang hukumannya Pak gitu. Saya nggak tahu Pak, hukum atau bentuk pemerintahnya akan berubah ini Pak. Betul. Jadi Dayat pengkritisan yang disampaikan Dayat barusan itu tentunya sudah jadi keresahan kita bersama. Ini Abu Bakar sedang join sebentar ya. Abu Bakar. Mudah-mudahan dia masih join terus.
betul Dayat, untuk penindaklanjutan memang ini pernah jadi bahan diskusi lumayan panjang juga. Kenapa orang yang mengikuti kenapa orang yang korupsi cenderung lebih ringan daripada seseorang yang melakukan misalkan penyebaran ataupun mengedarkan narkoba. Ini yang memang masih jadi bahan kajian. Ini Dayat Iqbal, salah satu contoh daun yang sudah digunakan kemarin. Kalau saya pernah dengar istilahnya itu, kalau istilah kampungnya disebut dengan katinon, atau di sini disampaikan jenis daun kan atau gan atau mira yang ditemukan oleh BNN di kawasan Puncak Cisarua, Bogor. Biasanya daun seperti ini Dayat tumbuh liar di sekitar pantai. Jadi yang pernah saya ceritakan tadi sebelumnya yang dilakukan oleh salah satu artis di tempat kita itu. Lanjut, kalau kita berbicara kriminologi, ini terdiri dari dua kata, yaitu crime dan logos. Crime artinya kejahatan, logos artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Jadi saya berharap ketika kalian mengambil mata kuliah kriminologi, bukan dalam rangka, nanti saya mau melakukan tindakan kriminal, supaya saya tahu celahnya maka saya ikutan kuliah kriminologi. Saya berharap tidak seperti itu. Justru malah kalian mengambil mata kuliah ini sebagai bagian dari pelopor untuk memperbaiki tindakan kejahatan di daerah kita. Masing-masing lingkungan terkecil lah di tempat kalian. Apapun jenis ataupun bentuk kejahatannya. Jadi kalau kita gabungkan, kriminologi itu adalah ilmu atau ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Ketika kita berbicara kejahatan, ada si penjahat, ada si pelaku ataupun pelakunya ya, ada korban, ada saksi. Lebih lanjut, dilaporkan, ada yang terlapor, diproses, terpidana, baru terdakwa. Setelah itu eksekusi dan seterusnya. Nah, runtutan ini yang tidak bisa kalian pisahkan ketika berbicara kriminologi dengan hukum pidana. Ini satu kesatuan yang tentunya tidak boleh atau tidak bisa kita pisahkan dalam hukum pidana itu sendiri. Dayat sama Iqbal, kalau ada komentar silakan. Belum ada, Pak. Belum ada. Dalam beberapa buku yang sudah saya sharekan, khususnya dalam materi pertemuan kedua, sudah saya sampaikan ketika kita berbicara definisi kriminologi, juga sudah saya sampaikan, juga sudah saya paparkan. Banyak sekali para ahli, kalau yang saya ambil itu biasanya Bonger. Buku yang saya ambil itu karyanya Bonger sama Edwin H. Sutherland. Ini biasanya sudah jadi dua rujukan tokoh ternama berbicara terkait kriminal. Masih banyak lagi tokoh yang lainnya. Saya di sana menyampaikan ada 9 tokoh. Bagaimana sejarahnya? Kalau sejarah di Barat sudah saya ajukan ataupun sudah saya berikan contoh di sana. Ini teori dari Plato ya, sejak 120 sampai dengan 347 sebelum Masehi. Ini Plato, terus dari di zaman abad pertengahan Thomas van Aquino misalkan, terus permulaan sejarah baru sampai dengan revolusi Prancis hingga sekarang dekat dengan abad ke-19 dan lebih mepet lagi ada abad 20 yang sekarang kita sudah menginjak kepada abad ke-21. Banyak hal lainnya sebetulnya yang bisa kita pelajari dalam kriminologi. Sebagai informasi, sepertinya kampus yang memiliki jurusan kriminologi di Indonesia itu baru satu, sepertinya, yaitu baru UI Jakarta ya. Yang lainnya belum ada yang berbicara terkait kriminologi. Dayat ada komentar sama Iqbal? Abu Bakar nih katanya lagi vaksin ini. Kalau belum saya lanjut dulu. Ini definisi yang tadi saya sampaikan, tokoh terlama saya ambil dari bukunya Bonger 92 halaman 21. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan, gejala kejahatan seluas-luasnya. Jadi di sini tuh Bonger mengatakan gejala kejahatan, bukan tindakan kejahatannya ya, atau bahkan pasca tindakannya, melainkan gejalanya. Misalkan contoh nih, amit-amit ya, Iqbal misalkan melakukan tindakan kejahatan, taruhlah misalkan penipuan.
jangan penipuan sepertinya terlalu luas lah. Misalkan Iqbal sama Hidayat nih bekerja sama melakukan curanmor, mencuri motor. Bonger itu mengatakan adalah gejalanya ataupun menyelidiki gejalanya. Kenapa Hidayat sama Iqbal itu melakukan curanmor? Apakah nggak punya uang buat bayar SPP? Apakah telat kiriman dan lain sebagainya? Yang dimaksudkan Bonger adalah menyelidiki gejala kejahatan, berarti kan gejalanya termasuk patologi sosial menurut Bonger. Misalkan, kan tadi sudah saya sampaikan, alasan banyak orang melakukan tindakan kriminal itu pertama karena apa? Kemiskinan. Karena misalkan anak haram, kita kan yang sering dengar ya anak haram ya. Sebetulnya tidak ada anak haram. Yang haram itu adalah orang tuanya ya. Pelacuran, yang tadi saya sebutkan dengan istilah PT Marimas, alkoholisme, pecandu narkoba, bunuh diri dan lain sebagainya. Ada yang bisa kita garis bawahi di sini adalah terkait pelacuran tadi. Nah, ini bisa jadi diskusi hangat, Dayat. Menurut Dayat, adanya PT Marimas ini menguntungkan atau merugikan bagi orang? Ada yang menguntungkan Pak dan ada yang merugikan di sana. Berikan contoh yang menguntungkan. Menguntungkannya itu Pak karena nanti ada lapangan pekerjaan ya larinya ke situ Pak. Berarti ada keuntungannya bagi mereka Pak untuk menafkahi keluarganya Pak, walaupun itu konteksnya dalam larang dalam agama Pak, itu kan bisa dikatakan uang haram atau haram melakukan haram itu Pak. Oke, kita lanjut dulu Dayat, masih pelacuran atau kita biar tidak begitu kaku ya, kita sebutnya PT Marimas saja. Kita berbicara hukum, kita berbicara terkait kriminal, bukan berarti saya memisahkan dengan agama. Tentunya kan semua tindakan yang merugikan dalam agama itu kan tidak boleh. Apalagi berbicara terkait pelacuran. Memang Dayat, posisi pelacuran ini kan di negara kita, ya contoh gini lah, ketika Gang Doli dibubarkan, justru malah yang namanya lokalisasi itu bukan lagi di sana, melainkan bisa kemana-mana sekarang. Iya Pak. Betul nggak? Iya Pak. Saya kurang tahu di Jogja. Sepertinya kalian pernah main ya ke PT Marimas di Jogja. Cuma jalan-jalan aja Pak. Pernah kan? Pernah sih Pak, cuma jalan-jalan. Oke, Iqbal pernah Bal? Lewat aja Pak, lewat. Oke, lewat terus. Ngopi bentar Pak. Kemarin itu kan ada iseng juga nih salah satu mahasiswa. Oh di sana Pak kalau ada masjid, saya mau jadi takmir masjidnya di sana kata dia itu. Ya itu kan hanya candaan aja dari salah satu mahasiswa, katanya mau jadi takmir masjid di Masjid Sarkem katanya. Kalau menurut Hidayat sendiri Dayat, kenapa pemerintah kok seakan-akan tidak, kita belak-belakan saja ya, pemerintah seakan-akan tidak melarang atau bahkan tidak mengharuskan? Apakah dalam hal ini barangkali ada uang yang masuk kira-kira atau seperti apa menurut Dayat? Setahu saya Pak, karena saya pernah diskusi sama yang pemilik itu Pak, tempat-tempat dugem gitu Pak. Ternyata mereka ada uang tipsnya juga untuk keamanan Pak, bahkan untuk pemerintah juga ada bagi mereka Pak. Itu Betul. berarti kesimpulannya saya Pak, di sana itu ada keuntungan bagi pemerintah juga Pak gitu kan. Apalagi sejenis PT Marimas yang di Jogja ini Pak gitu kan. Sedikit banyak tetap ada ya. Iya Pak. Oke lanjut Dayat. Dayat Iqbal, kita berbicara dalam rangka ini tindakan kriminal, dalam satu sisi ini kita sebagai orang yang beragama Islam. Tentunya bagi yang tidak beragama Islam nanti menyesuaikan ya, kebetulan kan kita beragama Islam semuanya. Menurut Hidayat, ketika taruhlah misalkan PT Marimas nih berjalan melejit nih karena banyak peminat. Katakanlah misalkan dari PT Marimas ini per bulan memberikan uang kepada pemerintah itu 1 miliar misalkan. Menurut Dayat, uang 1 miliar ini dikemanakan? Apakah harus diterima oleh pemerintah pengelola di sana, terus dibagikan kepada fakir miskin ataupun yang kelaparan dan sebagainya, atau seperti apa menurut Dayat? Misalkan ada Dayat. Enggak tahu juga itu Pak. Kayaknya tergantung dari pemerintahnya aja itu Pak. Gitu kan? Misal, ini contoh ya Dayat. Misalkan kita sebagai orang beragama Islam yang baik dan benar, misalkan taruhlah orang alim misalkan Dayat. Tahu bahwasanya salah satu pajak dari sana itu misalkan disetor ke pemerintah, terus pemerintah itu membuat jalan, taruhlah mengaspal jalan. Apakah mungkin kita bertanya, ini aspal uangnya dari mana nih? Kalau dari PT Marimas, saya nggak mau lewat sini kan nggak mungkin, betul nggak? Iya Pak. Banyak sekali alasan, banyak sekali problem.
Kalau PT Marimasnya dan melakukan halnya, kalau secara hukum pidana itu tidak dilarang. Kan tadi saya sampaikan, kuncinya adalah sama suka. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Barangkali dia sebagai pemberi jasa mungkin diuntungkan, dapat duit. Ketika seorang yang datang, misalkan laki-laki, barangkali bisa dipuaskan atau lain sebagainya, saya kurang paham ya. Yang pasti secara tidak langsung kan ada yang dikategorikan tadi simbiosis mutualisme. Mutualisme. Untuk contoh dari PT Marimas ini. Terus yang kedua berbicara masalah alkohol, Dayat. Dua hal ini yang ingin saya garis bawahi. Dayat sendiri sebagai sama Iqbal nih, adanya taruhlah misalkan PT ataupun tempat yang menyediakan minum-minuman keras, ketika diproduksi Dayat mendukung atau tidak? Dayat atau Iqbal? Saya ulangi pertanyaan. Ketika ketahuan ada sebuah PT ataupun apalah jenisnya mendirikan perusahaan yang berbicara terkait minum-minuman keras, Dayat secara sendiri sah atau Dayat secara pribadi dan Iqbal ketika dilegalkan sepakat atau tidak? Halo. Ya Pak, kalau saya Pak begini Pak, contohnya kan kita kembali ke rokok aja Pak ya, itu kan pernah itu Pak, perusahaan rokok itu kan sebenarnya pernah diisukan untuk mau ditutup kan Pak, itu. Tapi ada nilai keuntungan dari sana kalau perusahaan rokok ini ditutup, maka penghasilan Indonesia juga akan menurun Pak gitu kan. Itu. Pak. Orang itu tadi Pak kayak pajaknya kuat atau apa bisa jadi itu di koneksi di tempat saya kurang bagus Dayat, jadi terputus-putus suaranya Dayat. Bentar Dayat. Bentar Dayat ya. Koneksi di tempat saya kurang bagus nih. Dayat. Halo Pak. Di tempat saya koneksinya kurang bagus, sebentar barusan terpotong nih. Kemungkinan besar tadi Dayat menyampaikan terkait semakin ya tadi saya lihat sampaikan seperti salah satunya misalkan pabrik rokok ya, kalau sampai pabrik rokok ditutup tentunya berapa kerugian negara dari hasil misalkan pajaknya ya. Saya kurang tahu yang dimaksud dengan istilah bea cukai itu seperti apa. Yang pasti rokok itu sampai sekarang tetap masih ada di negara kita ya. Ya Pak. Saya menyampaikan rokok itu bukan bagian dari tindakan kriminal. Tetapi yang kita maksudkan adalah barangkali kalau didirikannya misalkan pabrik minum-minuman keras pun demikian. Mungkin kalau pajaknya lebih mahal, barangkali mungkin pemerintah daerah tersebut ataupun setempat barangkali melegalkan, kita tidak tahu ya. Ya, naudzubillah lah kita dalam sebagai pribadi yang beragama Islam. Ketika kita berbicara lebih jauh, narkoba ataupun bunuh diri ini sebagai termasuk dari patologi sosialnya ya yang disampaikan oleh Bonger. Banyak sekali contoh yang lainnya yang memang bisa kita diskusikan. Karena ini di Zoom ya, jadi ruangannya terbatas, kegiatannya juga terbatas. Saya lanjutkan dulu kalau belum ada komentar. Kalau kita berbicara kejahatan secara yuridis, kita berbicara kejahatan secara hukum. Kejahatan yang dirumuskan dalam peraturan undang-undang sebagai tindak pidana. Di sini disampaikan kalau diatur dalam undang-undang itu adalah kejahatan, maka itulah tindakan kejahatan. Pembunuhan, korupsi, pemerkosaan dan lain sebagainya. Kita ambil salah satu contoh. Ketika berbicara aturan, maka kan ada celah untuk melanggar aturan. Atau bahkan kita melakukan tindakan yang di luar dalam aturan. Yang memang yang namanya aturan karya manusia tentunya kan bisa dilemahkan pula oleh manusia. Nah,
Yang kedua, pengertian ketika kita berbicara kriminologi ataupun di sini saya sampaikan pengertian kriminologis, setiap perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan moral masyarakat. Ini saya berikan contoh. Apakah pelacuran itu bagian dari tindakan kriminal? Apakah perjudian bagian dari tindakan kriminal? Santet apakah bagian dari kriminal? Atau bahkan aborsi apakah bagian dari tindakan kriminal? Inilah yang bisa kita diskusikan lebih jauh. Tentunya kita diskusi lebih mantap dengan berbagai sumber bacaan. Dayat sama Iqbal ada komentar karena di tempat saya sinyalnya kurang bagus nih. Dayat, Iqbal, ada komentar? Dayat, Iqbal? Halo? Dayat? Dayat? Ya Pak. Ya Pak. Ada komentar? Maksudnya mau usul aja Pak, minggu depan offline aja gimana Pak? Soalnya nggak terlalu puas Pak pas Zoom ini. Kapan Dayat? Minggu depan maksudnya Pak. Kalau minggu depan hari Kamis jam 1 bisa nggak kalian? Bisa Pak, soalnya kalau Bisa, jam Pak. 8 Pak masih Pak, masih apa namanya Pak? Masih olahraga. Alah, masih tidur yang jelas ya. Ya Pak. Ya Pak. Sama itu Pak, ada juga jam 8 itu Pak. Kebanyakannya Bapak itu jam 8 Pak. Soalnya kan kami kan sholat subuh Pak. Habis sholat subuh kan biasanya tidur itu Pak. Habis sholat subuh tidur.